Assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya sebelumnya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya seorang pendaki muda yang bernama Arik Multazam yang telah dikabarkan jatuh terpeleset dari puncak Gunung Piramid yang berada di Bondowoso, Jawa Timur ya guys. Dan bahkan BPBD Bondowoso saat ini menutup sementara akses menuju ke pendakian Gunung Piramid. Nah, sebenarnya bagaimana kronologi jatuhnya Arik Multazam dan kenapa akses pendakian ke Gunung Piramid ditutup sementara? Hingga banyak sekali kisah-kisah mistis dan horor tentang pendakian Gunung Piramid yang beredar di warga sekitar. Hari ini aku akan bahas lengkap. Simak terus. Oke guys, jadi begini kronologi kejadiannya. Hari itu tanggal 8 Agustus 2020 di hari Sabtu, ada 5 pelajar dari SMAN 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso ya, di kelas 12 yang bernama Ade, Ari, Andi, Bayu, dan korbannya yaitu Multazam. Jadi mereka ini jam 4 sore itu semua mendaki ke Gunung Piramid, bermalam mendirikan tenda yang lokasinya tepat berada di belakang Punggung Naga ya, atau sebutan lereng Gunung Piramid. Nah, kemudian pagi harinya jam 6 pagi ya, tanggal 9 Agustus 2020 hari Minggu, 3 orang berangkat ke puncak untuk berfoto, yaitu Andi, Bayu, dan Arik dan Multazam atau Arik ini ya. Nah, kemudian setelah mereka berfoto ya kira-kira jam 8 pagi ya, mereka itu turun gitu. Jadi setelah selesai berfoto, akhirnya mereka akan turun. Nah, pada saat mereka akan turun itulah almarhum Multazam ini terjatuh, terpeleset di jurang Gunung Piramid. Karena seperti yang kita lihat ya guys, Gunung Piramid ini puncaknya begitu ekstrim banget. Karena kayak setapak doang, terus pinggirannya itu benar-benar jurang, curam gitu. Jadi kalau misalnya untuk kalian pendaki-pendaki pemula, sebaiknya jangan langsung mendaki Gunung Piramid ya guys, karena benar-benar ekstrim. Apalagi kalau misalnya di cuaca yang tidak bersahabat, misalnya seperti hujan ya, karena pasti licin seperti itu. Nah, di situ melihat temannya ini terjatuh dan terpeleset, otomatis Andi dan Bayu ini tadi sangat terkejut dan shock ya. Jadi mereka buru-buru turun melaporkan kepada petugas tim SAR bahwa temennya ini jatuh terpeleset. Jam 10 pagi langsung tim gabungan ya, tim SAR, Polri, TNI, semuanya langsung sigap mencari ke TKP gitu ya, seperti sesuai dengan arahan dari 2 temennya yang melapor tadi. Nah, kemudian setelah mereka mencari sekitar jam 1.45 ya, jam setengah 2 siang, barulah ditemukan jenazahnya Multazam. Pada saat ditemukan itu, jenazah Multazam ini tertelungkup dan bersimbah darah dan dikabarkan telah meninggal dunia. Jadi ditemukannya itu di dasar jurang sebelah utara dari Punggung Naga nih guys. Ternyata kejadian Multazam ini bukanlah hal yang pertama kali di Gunung Piramid ya guys. Jadi di tahun 2019 pernah terjadi hal serupa, jadi jatuh juga gitu dari puncak Gunung Piramid, yaitu seorang siswa SMP almarhum Torik. Jadi karena dalam setahun ini terjadi 2 kali guys, dalam masa rentang waktu 1 tahun terjadi 2 kali hal yang seperti ini, maka sesuai informasi dari Wakil Kepala Administratur Perhutani Bondowoso, yaitu Bapak Billy Mahardika, menyampaikan kepada kompas.com bahwa mereka menutup sementara akses untuk pendakian ke Gunung Piramid ya, karena dirasa sangat membahayakan dan dikhawatirkan akan ada lagi korban seperti itu ya. Namun jika dirasa sudah benar-benar aman, entah itu mereka nanti akan mengadakan guide lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendaki Gunung Piramid,
kalian harus ditemani sama guide lokal, orang yang benar-benar paham dengan medan lokasi di Gunung Piramid ya guys ya. Nah itu nanti akan dibuka kembali, namun masih dalam wacana seperti itu. Harus pakai guide lokal. Pakai ini. Biar safety. Ya. Lebih Jangan aman. modal dengkul. Ya. Jadi jangan kayak anggaran lain berangkat. Nah guys, jadi ada beberapa kisah mistis yang diceritakan oleh warga sekitar tentang pengalaman-pengalaman mereka saat berada di Gunung Piramid ya, atau di hutan Gunung Piramid. Nah yang pertama ini kisahnya ada dari Mbak Diah namanya. Jadi Mbak Diah ini pekerjaannya itu adalah mencari rumput ya guys ya. Jadi dia tuh biasa ngarit gitu nyari rumput. Nah pada hari itu entah kenapa gitu dia sampai nyasar muter gitu kan. Padahal dia tuh nyata-nyatanya hafal banget sama daerah situ gitu. Nah dia tuh sampai nyasar ke seberang bukit, yaitu Desa Sumber Salak gitu loh. Padahal jauh banget gitu. Padahal dia tuh nggak mungkin, ibaratnya itu udah kayak hafal banget lah daerah situ. Dan ternyata hari itu dia bisa nyasar juga gitu, sama kayak dibutakan matanya sama makhluk halus lah gitu. Nah kemudian cerita yang kedua ini yaitu pengalaman dari Pak Astur. Nah Pak Astur ini bercerita bahwa dia suatu hari itu pergi ke hutan dalam Gunung Piramid ini untuk mencari kayu bonsai, kayu yang akan dia buat bonsai seperti itu ya. Nah kemudian dia menemukan kayu tersebut, beberapa kayu yang dia ambil, terus kemudian dia pikul. Dalam pikirannya tuh dia sudah kayak, oh aku senang banget nih, aku bakal dapat duit karena aku membawa beberapa kayu yang akan aku buat bonsai seperti itu. Nah namun di perjalanan pulang dia tuh kayak lama banget muter-muter nyasar nggak jelas. Terus kemudian dia tuh kayak melihat di depannya itu ada hamparan kayak lapangan pesawat terbang gitu, dan ada jalan tol gitu. Padahal kan nggak mungkin banget gitu loh, di daerah dia itu ada jalan tol, karena dia nyata-nyatanya berada di dalam hutan pada saat itu. Nah dia langsung tersadar dalam hatinya, dia berpikir wah kayaknya ada yang gak beres nih. Kemudian dia langsung buang semua kayu yang dia bawa tadi. Setelah itu nggak lama, beberapa menit katanya sih, langsung semua pemandangan yang tol, lapangan itu tadi berubah menjadi hutan kembali nih guys. Dan kemudian setelah semuanya kembali normal, akhirnya dia berjalan pulang, gak lama 1 jam langsung sampai rumah. Merasa gitu ya, dia tuh kan merasa aku tuh cuman nyasar 1 jam doang gitu kan, tapi ternyata keluarganya itu guys sudah mencari dia 1 hari 1 malam nih guys, nggak pulang. Masya Allah. Nah jadi kalian ya, ini adalah kisah-kisah mistis dari warga sekitar nih guys. Jadi ibarat kata kita ini misalnya pendatang gitu ya, kemudian mendaki di gunung tersebut, itu wajib kudu hati-hati dan banyak-banyak tata krama. Ibaratnya itu kayak bismillah gitu kan, nyebut. Jadi kalau misalnya kalian itu akan mendaki gunung, sebaiknya kalian itu mempersiapkan betul-betul kondisi tubuh kalian ya. Yang pertama kalian harus fit, sehat, dan kemudian kalian juga harus punya skill atau terbiasa dalam mendaki gunung, atau punya teman-teman yang setidaknya mereka sudah pernah mendaki gunung seperti itu. Jadi jangan sendirian gitu ya guys ya. Terakhir kalian itu juga harus membawa peralatan lengkap, keep safety ya. Jadi yang benar-benar ya seperti tali temali misalnya, atau selimut juga untuk kalian tidur supaya tidak kena hipotermia ya, seperti itulah. Pokoknya benar-benar kalian harus mempersiapkan banyak bekal untuk kalian pendakian, karena bisa saja hal-hal seperti itu terjadi kepada kalian dan tim. Oke guys, itu aja sekiranya yang bisa saya share untuk hari ini. Jangan lupa kalian klik like jika kalian suka dengan informasi yang saya berikan, subscribe dan juga share video ini, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.